Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa 'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada pertemuan kita di malam hari ini, insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul. Akhir dari pembahasan kita sudah menjelaskan kewajiban kita sebagai umat Islam bahwa kita wajib berilmu. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Insyaallah ini pembahasan pertama sudah kita bahas, di mana beliau menjelaskan bahwa ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwasannya wajib atas kita semua, wajib ain untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama, kita wajib berilmu. Tentang pembahasan wajibnya kita berilmu sudah kita jelaskan sekitar 2 kali pertemuan, tentang wajibnya kita untuk berilmu, menuntut ilmu, mempelajari agama Islam. Tujuan kita mempelajari agama ini supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah taala cintai dan ridhoi. Tujuan kita menuntut ilmu supaya kita mengetahui hak-hak Allah taala dan haknya Rasulnya. Taib. Supaya kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan seterusnya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan kewajiban kita yang kedua, yaitu ats-tsaniyatu al-amalu bih. Kewajiban yang kedua adalah kita wajib beramal dengan ilmu tersebut. Pada pembahasan yang telah kita bahas akhir pembahasan kemarin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia dan jenjang mereka di sisi Allah ta'ala berpudar di atas 2 perkara. Yang pertama, jenjang-jenjang mereka di sisi Allah ta'ala itu ditentukan dengan pengetahuan mereka terhadap al-haq, itulah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini yang menjadi sebab manusia berjenjang-jenjang di sisi Allah, dan ini yang jadi sebab mereka berjenjang nanti pada hari kiamat. Ini yang menentukan derajat mereka nanti pada hari kiamat, ilmu mereka terhadap Quran dan Sunnah. Yang kedua yang menentukan mereka berjenjang di sisi Allah Subhanahu wa taala atau pada hari kiamat itu ditentukan dengan apa? Pengamalan mereka terhadap ilmu. Karena manusia yang mengamalkan ilmu itu bertingkat. Ada manusia yang sempurna dalam menjalankan ilmu, dia amalkan ilmunya. Dia amalkan ilmunya. Karena tidak setiap orang diberikan ilmu dia bisa mengamalkan ilmu. Nah, di sini pembahasan kita adalah setelah kita berilmu, kita punya kewajiban yang kedua, yaitu kita wajib beramal dengan ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, dan itulah yang dikenal dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat.
Karena ilmu itu nanti dikatakan bermanfaat jika pertama ilmu yang kita pelajari itu benar. Itu dikatakan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jika ilmu yang kita pelajari itu benar, ilmu yang bersumber dari Quran dan apa? Sunnah. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan bahwa ilmu itu adalah ma qala Allahu wa qala Rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, Quran, ayat Quran. Ilmu itu adalah ma qala Rasul, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmu itu adalah ma qala sahabah, apa yang dikatakan para sahabat. Itu ilmu. Adapun mengatakan menurut pendapat saya, itu bukan ilmu. Kalau dia katakan Allah berfirman, ilmu namanya. Allah Ta'ala berfirman, itu ilmu. Nabi SAW bersabda, itu ilmu namanya. Para sahabat memandang bahwa seperti inilah yang benar, itu ilmu. Adapun mengatakan menurut syekh, menurut saya, menurut fulan dan fulan, wa'allan, itu belum ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang diyakini kepastian kebenarannya. Ya, karena itu para ulama ketika mereka memberikan definisi tentang al-ilmu syar'i adalah mereka mengatakan ilmu syar'i adalah ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu syar'i itu adalah mengenal al-huda, mengenal petunjuk Quran dan sunnah dengan dalilnya. Antum kenali kebenaran al-haq, antum kenali kebenaran petunjuk syariat dengan dalilnya, meskipun antum tidak hafal dalil, meskipun antum tidak menghafal dalilnya, tapi antum tahu ini hak, ini benar, diperintah oleh syariat. Dari mana antum tahu? Allah Ta'ala perintahkan hal itu. Dari mana antum tahu? Dari Quran. Walaupun antum tidak hafal ayatnya, tapi antum yakin perkara ini haram, dilarang oleh syariat. Dari mana antum tahu? Antum yakin itu larangan syariat, dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, meskipun antum tidak tahan, tidak hafal dalilnya. Bisa dipaham? Itu ilmu namanya ma'rifatul huda bidalilih, mengenal petunjuk syariat dengan dalilnya. Tapi kalau dia berkata ini hukumnya haram, dari mana? Nenek saya bilang tidak boleh. Itu bukan dalil namanya, bukan syariat, bukan ilmu namanya kan. Tidak boleh jual garam malam hari, haram. Tidak boleh jual jarum malam hari, tidak boleh, haram. Pemali bahasa orang di sini. Kenapa? Semua orang Bugis bilang begitu. Ilmu? Bukan. Karena tidak ada sumbernya. Nah, ini caranya orang beragama ya, cara orang berilmu. Katakan namanya ilmu itu adalah ma'rifatul huda bid-dalil, mengenal petunjuk syariat dengan dalilnya. Walaupun antum tidak hafal, tapi antum yakin itu diperintah oleh Allah, itu diperintah oleh Nabi SAW, itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariat. Antum yakin itu dilarang. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh seorang berdakwah sampai dia yakin yang dia perintahkan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, sampai dia yakin. Dan tidak boleh seorang melarang sesuatu apapun sampai dia yakin bahwa itu dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena kalau kita tidak yakin, maka kita akan mengada-ngadakan agama ini atas nama Allah dan Rasulnya. Kalau kita ragu-ragu, kayaknya ini diperintah, ini bagus ini. Menurut siapa? Perasaan saya bagus gitu. Wah, ini bukan agama yang seperti ini. Ya kan? Kalau dia yakin bahwa itu diperintah oleh syariat, maka dia ajak manusia, ayo kita kerjakan ini. Kenapa? Ini kebaikan. Dari mana dia tahu kebaikan? Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan perkara ini. Dia yakin, walaupun dia tidak hafal. Ya. Makanya kenapa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Itu para ulama andilnya sangat besar sekali. Ya. Orang-orang yang berilmu itu andilnya dalam agama ini sangat penting sekali. Supaya tidak ada orang yang datang pada hari kiamat berkata saya tidak tahu. Lima la tas'al, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau ada orang nanti sampai hari kiamat, ya, dia akan ditanya, lima la tata'allam, kenapa antum tidak belajar? Seperti itu. Kenapa antum tidak belajar? Saya tidak tahu ini.
ternyata ini haram, ternyata ini tidak boleh, saya kerjakan. Kata Syekh Shalih Fauzan, dia akan ditanya hari kiamat nanti, limadza la tata'allam? Kenapa antum tidak belajar? Wa limadza la tas'al? Kata beliau, dan kenapa kamu tidak bertanya? Kan bisa bertanya kan? Ya, kalau masalah agama, mereka tidak mau bertanya kepada orang yang alim. Seperti itu. Masalah agama mereka tidak mau kembali kepada ahlul ilmi, tidak mau kembali kepada orang yang berilmu. Padahal urusan dunia mereka, ya, kalau urusan dunia pasti mereka kembalikan kepada ahlinya. Mau lihat buktinya? Kalau anaknya sakit matanya, hampir buta, datang ke mana? Ahli kulit atau ahli telinga? Datang ke ahli mata, tak? Kalau perlu yang paling ahli, seperti itu. Yang paling ahli, pokoknya supaya selamat apanya? Dunianya, matanya bisa melihat. Ya. Sakit kulit, parah sakit kulitnya, datang ke mana? Ya datang ke ahli kulit, datang ke ahlinya ya, urusan dunia, sakit urusan dunia. Datang ke ahlinya, urusan dunia. Kalau rusak motornya, mobilnya, kemana? Ke ahli ke bengkel. Datang ke ahlinya, orang yang bisa perbaiki mobilnya. Nanti dia mau lagi beli mobil bekas, datang ke mana? Yang orang punya pengalaman tentang melihat mobil. Datang ke ahlinya kan? Tapi kalau dia sakit dalam urusan agama, maka sedikit di antara manusia kembali kepada ahlul ilmi, sedikit. Bahkan orang yang sudah belajar saja masih sedikit yang mau kembali kepada orang yang berilmu. Apalagi orang yang memang tidak belajar. Iya. Padahal orang yang berilmu itu, kata para ulama kita, datangilah orang yang berilmu, dengarkan nasihat mereka, dengarkan wejangan mereka, dengarkan apa yang mereka sampaikan, dan jadikanlah orang yang berilmu di antara kalian seperti seorang yang sakit parah terhadap dokter. Jadikan seperti itu. Antum harus percayakan dia menginginkan kebaikan. Dan jadi masalah itu kalau orang yang berilmu sudah tidak dipercaya. Makanya tanda akhir zaman, orang yang berilmu yang sudah dianggap pendusta. Itu tanda kiamat. Iya. Itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Kapan orang yang berilmu sudah dianggap sebagai pengkhianat atau semisal dengannya, itu sudah zaman akhir zaman, kata Nabi SAW. Akan ada akhir zaman, seorang yang shadiq dianggap sebagai orang yang kadhib, dan orang yang kadhib, pendusta, dianggap sebagai orang yang jujur. Itu tanda hari kiamat. Seperti itu. Jadi harusnya kita terhadap seorang yang alim, ya, seperti seorang pasien terhadap siapa? Dokter. Sekarang saya tanya ya, bagaimana itu orang sakit sama dokter? Kalau datang dia sakit, parah sakitnya, dokter bilang jangki makan kacang. Kalau kita makan kacang bisa mati. Jangan makan tempe, telur, daging, ikan, nasi, sayur. Jangan makan semua itu. Apa yang dimakan Pak Dokter? Pisang saja. Misalnya, kalau dokter bilang kapan kamu makan ini, kira-kira dia taat atau tidak? Pasti dia taat. Karena kalau dia makan langsung bisa KO dia, pasti dia takut ya. Maka seperti itulah seorang yang bertanya kepada seorang yang alim, dia dengarkan nasihatnya seorang yang alim. Dan seorang yang alim itu, kalau kita kembali kepada mereka, berarti kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Nah, ini di antara bentuk pengamalan terhadap ilmu. Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan terhadap ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan kitab Salasatul Usul ini. Beliau berkata bahwa al-amalu bi, kita wajib berilmu, maksudnya kata Syekh, al-amalu bil ilmi, kita wajib beramal dengan ilmu. Jadi beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan perasaan, persangkaan, atau kita beramal berdasarkan akal kita, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Karena kita beragama tidak boleh pakai perasaan, akal.
ya, pendapat orang semata-mata, taklid. Jadi kita wajib beramal dengan ilmu. Li'annahu la yakfi anna al-insan yu'allimu yata'allam. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, tidaklah cukup seseorang itu dia sudah berilmu wa yata'allam, dia sudah menuntut ilmu, la yakfi, belum cukup. Bal la budda, bahkan dia wajib untuk beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Ya. Tidak cukup itu kalau kita banyak-banyak ilmu saja. Lamanya menuntut ilmu. Iya. Tapi ketika dia dapatkan cobaan, tidak bisa dia amalkan ilmunya. Karena seorang kadang dia bisa diketahui, bisa mengamalkan ilmunya ketika dia dapatkan cobaan. Iya, sekarang bisa diamalkan ilmunya. Bagus-bagus, tidak ada masalahnya. Masih bagus salat di masjid. Tapi pas dia dikena cobaan, dia punya utang 50 juta. Stres atau tidak? Stres. Tidak ke masjidnya. Stres. Nah, disitulah dilihat orang ketika mendapatkan cobaan. Ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, cobaan yang berat, di situ dilihat orang berilmu. Di situ dilihat orang berilmu. Karena ketika nggak ada cobaan, nggak ada masalah, bisa dia beramal. Tapi ketika dapatkan cobaan, ternyata dia tetap konsisten dan kokoh, dia tetap sabar, berarti dia ini sudah naik kelas bahasanya, naik tingkatan. Dan manusia itu pasti akan mendapatkan cobaan. Semakin tinggi keimanan, maka akan semakin tinggi cobaan. Sama dengan pohon. Pohon semakin menjulang tinggi ke atas, maka angin yang menimpa dia semakin kencang. Semakin tinggi dia, semakin mendapatkan angin yang kencang. Seperti itulah orang beriman. Kalau dia sudah semakin rajin sholat, rajin dia bersedekah, rajin dia berpuasa, rajin dia menuntut ilmu, rajin dia menghafal, semakin bertambah keimanannya, ketaatannya, ya, pasti akan datang cobaan kepada dia. Ya, akan datang cobaan kepada dia. Bukan cobaan itu diminta, tapi seperti itulah sunnatullah. Ya, seperti itulah apa? Sunnatullah. Dan ini terjadi di mana? Semua orang-orang saleh yang dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kita yang tidak dijamin surga. Para sahabat dijamin surga. Para sahabat dijamin surga. Secara umum, muhajirin wal ansar dijamin surga. Ya. Sampai orang yang hadir di perang di Bai'atul Ridwan, ya, sekitar 50.000, ya, seingat saya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga di antara mereka. Apa tidak ada seorang pun di antara mereka yang disentuh api neraka, kata Nabi. Membayangkan, ya, yang bai'at Nabi SAW di bawah pohon Bai'atul Ridwan, ya, tahta syajarah, yang Allah sebutkan dalam surah apa? Dalam surah Al-Hujurat. Ya. Iya. Di mana mereka membai'at Nabi SAW. Ya. Ya, itu dalam surah Al-Fatah, ya, sehingga saya dalam surah Al-Fatah atau surah Al-Hujurat. Iya. Mereka dijamin surga oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disentuh surga, tidak ada yang disentuh neraka di antara mereka. Seorang pun tidak ada. Pasti langsung masuk surga. Dan Nabi menjamin beberapa orang masuk surga. Apa ujian yang menimpa mereka? Luar biasa. Kematian yang menimpa mereka. Dan ini fitnah yang paling terbesar. Berujung kepada apa? Kematian. Tapi kematian mereka luar biasa. Kematian di atas Kematian di atas kebaikan. Kematian mereka kebanyakan dan mayoritasnya meninggal di atas medan jihad fi sabilillah. Iya. Mereka meninggal di atas medan jihad fi sabilillah. Jadi seperti itu kondisi orang-orang terdahulu. Mereka semakin tinggi keimanannya, ujiannya semakin berat. Iya, maka sama dengan orang yang datang setelahnya. Maka al-ilmu biduni amal, seorang yang berilmu tanpa amalan, innama huwa hujjatun 'alal insan, itu hanyalah akan menjadi hujjah, bumerang bagi dia nanti pada hari kiamat. Kapan dia punya ilmu lalu dia tidak amalkan itu ilmu, dia langgar, dia menyimpang dalam kondisi dia tahu kebenaran, itu akan jadi bumerang bagi dia. Karena itu Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Quran itu adalah hujjah, bisa menjadi penolong bagi kalian, akan tetapi Al-Quran bisa jadi bumerang atas kalian. Maksudnya ilmu agama.
yang kamu ketahui bisa jadi penolongmu dan bisa menjadi hujjah bagimu kelak pada hari kiamat. Ya, seperti itu. Karena itulah kebenaran itu senantiasa bersama dengan kejujuran. Hendaklah seorang senantiasa jujur bersama dengan kebenaran. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, bersama dengan orang-orang yang jujur bersama kebenaran. Fala yakunu al-ilmu nafiyan illa bil amal, maka ilmu itu tidak dikatakan bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Amma man alima wa lam ya'lam, adapun bagi mereka yang berilmu lalu dia tidak amalkan ilmu tersebut, maka mereka itulah yang dikenal dengan al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu arafal haq, karena dia tahu kebenaran lalu dia tinggalkan kebenaran itu ala basirah, di atas pengetahuan yang nyata. Dan itu musibah. Dan ini musibahnya jauh lebih keras dan lebih berat dibandingkan orang yang tersesat dalam kondisi dia jahil. Karena itulah para ulama membuatkan bait syair, alimun bi abi ilmihi wa lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang alim, punya pengetahuan terhadap ilmu, dia tahu kebenaran, walam ya'malan, lalu dia menyelisihi ilmunya. Dia selisihi kebenaran, dia tidak amalkan al-haq, dia tidak amalkan ilmu tersebut, maka mereka ini mu'adzabun, akan diazab pada hari kiamat min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala diazab. Ya, sebelum apa? Sebelum penyembah berhala itu disiksa. Nah, dia dulu yang disiksa. Syekh Shalih Fauzan berkata, wa hadha madhkurun fil hadis, dan ini bait syair benar karena telah ditunjukkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang boleh maksudkan adalah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna min awwali man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah alimun wa lam ya'mal bi ilmihi. Sesungguhnya orang yang paling pertama yang akan dijilat oleh api neraka pada hari kiamat, kata beliau, adalah seorang yang alim, punya pengetahuan, tapi dia melanggar ilmu yang dia ketahui. Dia tidak amalkan. Tayyib. Dan dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan, ulaika salasah, mereka itulah tiga golongan dari makhluk Allah Ta'ala yang paling pertama akan digilas, ya, dijilat, dibakar oleh api neraka. Tayyib. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini ikhwan, saya sudah sampaikan berulang kali bahwasannya kita ini menuntut ilmu tujuannya untuk kita amalkan. Ya, tujuannya kita harus berniat. Kita harus berniat bahwa kita belajar ini tujuannya untuk diamalkan, karena kita selalu diperintah untuk jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin, jujurlah kalian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersama dengan orang yang jujur, kata Allah Ta'ala. yakni hendaklah kita itu selalu jujur, ya, shadiq. Kita harus jujur terhadap diri kita dikala kita sendiri, jujur kepada Allah dikala kita sendiri. Kita harus jujur bersama dengan makhluk manusia, ya. Kita jujur ketika kita bersama dengan kawan-kawan kita, dan kita jujur ketika kita sendirian. Kita jujur kepada Allah, kita jujur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya. Kita harus jujur. Iya, karena kejujuran inilah nanti yang akan bermanfaat pada hari kiamat. Ya, yauma yanfa'u sadiq, pada hari itu kata Allah Ta'ala akan bermanfaatlah, ya, kejujurannya orang-orang yang jujur. Nanti pada hari kiamat yang bermanfaat adalah apa yang ada di dalam dada kita. Itulah yang akan bermanfaat. Adapun di dunia ini, kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang tampil di dunia ini hanyalah amalan zahir, ya kan? Yang tampil di dunia ini hanyalah apa? Amalan lahiriah, amalan zahir kita. Oh, masya Allah si fulan salih, masya Allah si fulan rajin ibadah, masya Allah si fulan dermawan, masya Allah si fulan saleh dan bertakwa. Itu yang lahiriah, yang zahir. Itu yang dihukumi di dunia.
Tapi yang dihukumi pada hari kiamat bukan itu, tapi isi hati kalian. Itu yang dihukumi nanti pada hari kiamat. Makanya Allah Ta'ala berkata, pada hari kiamat ini yang bermanfaat adalah kejujuran, dan kejujuran itu adalah tempatnya di dalam hati. Kejujuran itu sama dengan keikhlasan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah dima'uha, ketika kalian berkurban. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala darah-darahnya dan dagingnya. Jadi hewan kurban yang kita potong dulu itu orang Arab, orang musyrikin. Mereka kalau habis menyembelih, darahnya itu mereka tempelkan di Ka'bah. Seperti itu. Perlihatkan bahwa mereka sudah apa? Berkurban. Kata Allah Ta'ala, "Lan yanalallahu luhumuha." Dagingnya itu tidak sampai kepada Allah, tidak pula darahnya. Terus apa yang sampai? Kata Allah, "Walaki yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai hanyalah ketakwaan dalam hatinya antum. Itu yang sampai. Apa tujuannya antum menyembelih? Apa maksudnya antum menyembelih? Kalau antum menyembelih dengan tujuan supaya orang tahu, Masya Allah fulan menyembelih, ya, berarti antum beramal bukan karena Allah. Baik, yang sampai adalah kejujuran kita. Jadi yang dihukumi nanti pada hari kiamat adalah hati. Iya. Yauma tubalas sarair. Pada hari kiamat nanti, tubalas sarair, yang akan tersingkap adalah as-sarair. Semua rahasia yang ada dalam hati kita pasti akan terungkap. Pasti akan terungkap. Nah, inilah tujuannya kita belajar, supaya kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Jangan kita menjadi seorang pendusta. Karena akhlak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadzib, kedustaan. Itu akhlak yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzib, berdusta. Makanya para ulama itu ada kaset-kaset mereka, ada buku-buku mereka, itu bahas khusus tentang al-kadzib, kedustaan. Karena kedustaan ini lawan dari amalan yang benar, lawan dari as-sidq, lawan dari kejujuran. Ya, sampai Syekh Rabi juga punya buku tentang bahaya al-kadzib, satu kitab yang dibahas cuma kedustaan. Karena kedustaan ini, ikhwan, ya, kedustaan ini memang Nabi SAW sudah berkata, ya, alaikum iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari al-kadzib, berdusta, berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan ini itu yang akan mengantarkan manusia untuk bertindak sewenang-wenang. Yang itulah yang akan mengantarkan manusia untuk bertindak durjana. Ya, al-kadzib. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran, kedurhakaan seperti inilah yang akan mengantarkan manusia kepada neraka. Dan kata Nabi SAW, senantiasa seseorang itu terbiasa berbohong, berdusta, ya, dan dia yataharra bil kadzib, dia sudah terbiasa dengan kebohongan, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, sampai dia akan tercatat di sisi Allah sebagai kadzdzabun, pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ikhwan, kita menuntut ilmu, kita harus tetap selalu menjaga diri, bahwa kita harus selalu menjaga yang namanya al-haq, kebenaran, karena itu adalah amalan salih. Ya, amalan salih. Kama annal amal biduni ilmin. Jadi sebagaimana seorang berilmu tidak beramal, itu musibah. Ya, ilmu itu bergandengan dengan amalan, karena amalan itu merupakan samaratul ilmi, buah dari ilmu. Jadi kalau kita ibaratkan itu amalan seperti buah-buahan yang ada di pohon yang berbuah. Jadi ilmu ini diibaratkan seperti sebuah pohon, ada ranting dan daunnya yang subur. Kalau ilmunya bermanfaat alias pohonnya berguna, kalau pohonnya itu subur, ilmunya bermanfaat, maka pasti dia akan melahirkan apa? Buah yang bermanfaat. Dan buah yang bermanfaat dirasakan oleh pemiliknya dan akan dirasakan oleh orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, karena amalan ini adalah buah dari ilmu, maka ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, kurang bermanfaat kan? La faidata fiha, tidak ada faedahnya, kata beliau. Ilmu tanpa amalan.
Karena ilmu memang diturunkan untuk diamalkan. Sebagaimana sebaliknya kata beliau, kalau amalan tanpa adanya ilmu, itu juga bala, musibah. Itu juga dhalalan, kesesatan bagi pemiliknya. Dia beramal tapi dia bodoh, dia jahil. Idza kana al-insan ya'mal biduni ilmin, kalau manusia itu beramal tanpa ilmu, maka amalannya itu hanyalah bala, musibah bagi dia, malapetaka bagi dia. Bukan cuma sampai di situ saja. Wa ta'bun ala sahibihi, itu amalannya hanya membuat dia capek saja. Iya, hanya membuat dia apa? Capek dia beramal, karena amalannya dibangun di atas kejahilan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa ada petunjuk dari kami, maka amalannya tertolak. Baik. Dan di sini beliau membawakan satu faedah surat Al-Fatihah. Dan faedah ini sudah pernah saya jabarkan kemarin malam, ya, bahwa di dalam surah Al-Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan 3 kelompok manusia. Ya. Berapa? 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah di atas jalan yang lurus. Yang bagaimana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang Allah beri nikmat atas mereka ini? Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, yaitu siratal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin wasyuhada was-salihin. Iya. Yaitu mereka yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka ini hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik teman nanti pada hari kiamat. Ya, di dunia dan di akhirat. Sebaik-baik teman adalah mereka orang-orang saleh, orang yang bertakwa, orang siddiqun. Jadi ini golongan yang pertama yang mendapatkan hidayah. Disifatkan oleh para ulama, mereka yang mendapatkan hidayah di atas as-siratal mustaqim, mereka memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, mereka adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mereka diberikan taufik untuk beramal amalan saleh. Itulah orang yang dikatakan mendapatkan hidayah. Kalau belum terkumpul 2 perkara ini, maka dia belum mendapatkan hidayah, belum. Makanya kalau ada orang berdoa, ya Allah berikan saya hidayah, maka makna yang paling pertama dia minta, ketika dia minta hidayah, maka maksud dan makna yang terkandung yang paling pertama yang dia minta adalah ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Jadi aneh kalau ada orang minta hidayah baru dia tidak belajar. Itu aneh. Paham ya? Ya Allah beri saya hidayah, tapi tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana mau dapat hidayah kalau dia jahil? Iya kan? Bagaimana dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah kalau dia apa? Kalau dia bodoh. Bagaimana dia mendapatkan petunjuk salat yang benar, ibadah yang benar, ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi? Bagaimana dia mau tahu apa yang Allah haramkan kalau dia jahil terhadap syariat Allah, terhadap perintah dan larangan Allah? Tidak bisa. Jadi pertama kali ketika dia berdoa minta hidayah, yang pertama mereka minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Terus yang kedua, makna yang kedua ketika dia minta hidayah, yang terkandung di dalamnya adalah dia meminta supaya Allah berikan dia petunjuk bisa beramal amalan saleh setelah dia berilmu. Itu makna hidayah. 2 kandungannya. Diberikan hidayah, berilmu, bermanfaat, ilmu Quran dan Sunnah. Yang kedua, beramal amalan saleh. Dia bisa mengamalkan ilmunya. Karena tidak semua orang diberi ilmu dia bisa beramal. Golongan yang ketiga yang Allah sebutkan adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Allah murkai atas mereka, yaitu mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Mereka itulah yang kita sebutkan tadi, alim bi ilmihi lam ya'malan, seorang yang alim dengan ilmunya tapi dia tidak amalkan ilmu tersebut, dia langgar
maka mereka ini akan disiksa sebelum disiksa penyembah berhala. Mereka inilah yang berilmu tapi tidak beramal, seperti itu. Terus yang kedua, waladhdallin. Nah, golongan yang ketiga bukan pula golongan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Yaitu mereka yang beramal dalam kondisi dia bodoh. Dia tidak punya ilmu. Jadi bahasanya dia beramal buta-buta. Yang penting bagus menurut kebanyakan orang dia kerjakan. Yang penting bagus menurut ya teman-temannya, bagus juga. Ya, pokoknya dia kerjakan apa yang dia lihat orang, dia amalkan juga, seperti itu. Jadi mereka inilah orang-orang yang beramal tidak jelas tujuannya, tidak kuat pijakannya. Ya, apa yang diucapkan orang dia juga ucapkan. Apa yang dikerjakan orang dia juga kerjakan. Ya. Apalagi yang berkembang, di situ lagi dia berada. Jadi kita itu ikhwah, jangan kita seperti orang awam. Apalagi yang viral kita juga masuk di situ. Itu orang bodoh. Dan kita seperti orang awam. Yang namanya penuntut ilmu itu bukan di FB. Karena orang yang jago di FB itu belum tentu dia jago di dunia nyata. Karena banyak orang yang di dunia FB dia Syekhul Islam. Dia Syekhul Islam di dunia FB kan. Kalau nulis paling banyak tulisannya dia. Paling banyak tulisannya. Sampai banyak akhwat yang terfitnah. Masya Allah, kirim-kirim lagi Pak Ustaz. Padahal dia Pak Ustaz masih wah. Karena banyak tulisan kopasnya, disangka Ustaz. Banyaklah hal terfitnah. Kirim terus di sini Pak Ustaz. Saya suka sekali nasihatnya. Oh iya ukhti. Terfitnah lah. Sakitlah dua-duanya. Seperti itu. Jadi nih kawan, jangan kita ada yang viral kita komentari. Tidak semua yang kita lihat itu harus dikomentari. Belajarlah kita menahan tangan untuk mengetik, sebagaimana kita belajar menahan lisan. Tidak semua yang kita lihat itu harus dikomentari. Iya, ada dilihat lagi. Ada lagi orang perang, dibahas lagi itu. Ada lagi orang demo, dibahas lagi. Urus yang bermanfaat saja. Iya, penuntut ilmu yang asli itu di mana? Di majelis ilmu, bukan di FB. Iya. Kalau dia masuk ke sana untuk mengambil manfaat, insyaallah bagus. Ya. Tapi kalau dia habiskan waktunya ke sana juga, ya dia akan bertanggung jawab sendiri insyaallah. Tayyib, selesai pembahasan wajibnya beramal. Kita pindah yang ketiga. Tayyib. Kita pindah yang ketiga. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Kewajiban kita sebagai muslim yang ketiga adalah kita wajib berdakwah ya dengan ilmu. Berdakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, la yakfi ay yata'allama al-insan wa ya'mal fi nafsihi wala yad'u ila Allah azza wa jalla. Tidak cukup seseorang berilmu saja. Dia menuntut ilmu wa ya'mal fi nafsi, lalu dia beramal untuk dirinya sendiri. Wala yad'u ila Allah, lalu dia tidak mau berdakwah di jalan Allah, la yakfi, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh dia berkata, saya sudah belajar. Orang apapun dia mau kerjakan di sekitar saya, mana urus. Saya tidak urus mereka. Mau mereka mati, tersesat, terserah mereka. Itu bukan prinsip seorang muslim. Ya, bukan prinsip seorang muslim seperti itu. Tidak cukup seorang berilmu lalu dia beramal untuk dirinya saja. La yad'u ila Allah, lalu dia tidak mau dia mengajak manusia kepada kebaikan. Dia tidak mau peduli dengan orang. Jadi kita itu nanti akan kita sebutkan satu dalil bahwa seorang yang dikatakan pengikut Nabi SAW yang sebenarnya dia harus berdakwah. Berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Berdakwah itu maknanya kita ajak orang untuk berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bal la budda yad'u ghairahu fa yakunu nafi'an li nafsi wa nafi'an li ghairi. Bahkan wajib harus seorang menyeru, mengajak manusia kepada kebaikan,
sehingga ilmu itu dan amalannya, ya, dan dakwahnya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Karena ilmu ini adalah amanah, kata beliau. Itu catatan penting. Jadi ilmu agama yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sifatnya apa? Amanah. Laisa bimilk lak. Amanah ilmu agama ini bukanlah milik antum semata-mata lalu kamu mengharamkan orang dari ilmu tersebut. Manusia butuh kepada ilmu tersebut, punya hajat kepada ilmu agama, maka wajib bagi anda untuk menyampaikan, menjelaskan dan mengajak manusia kepada kebaikan sesuai dengan kesanggupan anda. Jadi kalau kita menuntut ilmu ikhwah, adalah usaha kita untuk mengajak orang untuk belajar, ya. Jangan kita saja belajar, ya. Kita tidak mau ajak orang, padahal kita bisa sebenarnya. Siapalah kita kenal, ayo, ada di sana pengajian, diajak orang kepada kebaikan, iya. Diajak manusia kepada kebaikan supaya manusia mendapatkan apa? Ilmu agama. Seperti ini orang yang paling bagus. Karena ini di samping itu memang perintah syariat mengajak manusia kepada amar ma'ruf nahi mungkar, diajak kepada kebaikan. Di samping itu kalau orang itu dapatkan hidayah, ya, orang itu dapatkan hidayah, dia duduk di majlis, dia dengarkan satu hadis saja. Misalnya dia dengarkan tentang keutamaan puasa sunnah, misalnya keutamaan puasa 3 kali dalam sebulan. Ada hadisnya kan? Ya. Siapa yang berpuasa 3 kali dalam sebulan, maka kalau dia puasa terus setiap bulan 3 kali, setiap bulan 3 kali, walaupun dia tidak puasa Senin Kamis, 3 kali saja, terserah dia mau pilih kapan. Walaupun yang paling afdal tanggal 13, 14, 15 berdasarkan penanggalan Hijriyah, bukan Masehi, ya. Bukan tanggal 13, 14, 15 tanggal Masehi, tapi dia pakai tanggal Arab, tanggal Hijriyah. Karena di situ waktunya sudah matahari bulan purnama. Apa bulan purnama ya, bukan matahari. Baik. Nah, itu yang paling afdal. Tapi boleh di luarnya daripada itu, boleh. Di tanggal berapa saja. Yang penting dalam bulan Hijriyah 3 kali. Siapa yang puasa rutin seperti itu, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh, kata Nabi SAW. Dan antum sudah pernah dengarkan hadisnya, seorang yang berpuasa itu pada hari kiamat, kalau dia termasuk ahli puasa, yud'a min badir rayyan, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Yang penting sudah jadi ahli apa? Ahli puasa. Karena ahli salat du'a min babis salah. Yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat pada hari kiamat. Yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Yang ahli berpuasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya. Kata Abu Bakar, adakah orang dipanggil dari semua pintu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, na'am ada. Dan saya berharap antum termasuk bagian dari mereka. Yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu salat, dipanggil dari pintu sedekah, dipanggil dari semua pintu. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ahli ibadah. Abu Bakar As-Siddiq ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya, kalau kita ini ahli apa? Ahli sunnah. Ahli sunnah itu artinya apa? Ahli di seluruh bidang sunnah. Makanya itu namanya ahli sunnah itu tidak gampang, ya. Jadi jangan bernama itu, ya tidak apa-apa sebenarnya bernama, yang penting insyaallah disesuaikan juga kekuatannya. Sudah namanya Abu Muhammad As-Salafi Al-Athari. Antum tahu artinya itu? Hah? Kalau saya jabarkan itu antum tidak bisa amalkan itu. Tidak bisa antum. Karena salaf itu artinya antum murni mengikuti jejaknya salafus salih. Antum tahu bagaimana salafus salih? Bagaimana ibadah mereka? Kalau kita dibandingkan dengan ibadah mereka, itu seperti langit yang tujuh dengan sumur bor. Amalannya ulama as-salafus salih itu luar biasa, ikhwan. Jangan dibahas para sahabat dulu, jangan dibahas tabi'in, di bawah-bawahnya semua itu dibahas. Seperti gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waqi' bin Jarrah, itu ahli ibadah, guru Imam Syafi'i. Puasanya setiap hari, bukan Daud, tiap hari puasa. Setiap siang dia puasa sepanjang umurnya, dan setiap malam dia salat malam sampai pagi. Itu saja satu mau dicontoh itu sudah mati kita. Hah?
Baru dia nih Abu Muhammad As-Salafi Al-Athari. Apanya Athari? Pengikut asar. Apa itu asar? Hadis Nabi SAW semuanya asar. Para sahabat, ucapan mereka asar semua namanya. Jadi jangan terlalu bergaya. Bukan tidak boleh, bukan. Boleh, kata Syekh bin Baz, boleh saja orang bernama seperti itu. Menyandarkan diri bernama dengan As-Salafi. Kalau memang betul dia mengikuti Salafi. Yang jadi masalah kalau Salafi dia mabar sanji. Itu yang jadi masalah. Iya kan? Ahlussunnah wal Jamaah juga. Itu jadi masalah. Jadi penamaan ini kan enggak usah terlalu bergaya. Ya, yang jadi inti di sini mau dilihat benarkah pengamalan kita. Amalan kita nih dari sisi ilmu tidak tersentuh sedikit pun dari as-salafus salih. Apalagi dari sisi amalan. Ilmu amalan tidak ada yang sampai. Ya, kita hanyalah apa? Seperti yang sering kita tulis, kita dengarkan, meniti jejak as-salafus salih. Berusaha mengikuti saja. Kalau langsung mau kita ini begini dan begini ya, amalan kita sedikit sekali. Baik. Jadi masalah dakwah, kalau antum dakwakan manusia dapatkan hidayah, kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi SAW, ya, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang saja, ya, hidayah ini bentuknya banyak lah. Dari tidak sholat menjadi sholat, dari sholat menjadi tambah rajin sholat, hidayah namanya itu. Dari orang yang tidak pernah puasa, rajin berpuasa, hidayah namanya itu. Karena hidayah itu terbagi dua, ada hidayah ila thoriq, ada hidayah ala thoriq. Hidayah ila thoriq, dari tidak ada menjadi ada, dari kafir jadi muslim, jadi ahlu bidah jadi ahlu sunnah, itu hidayah ila thoriq. Kalau hidayah ala thoriq, pertama ila, yang kedua ala. Nah, itu penting di bahasa Arab. Hidayah ala thoriq yang kedua ini, dia sudah berada di atas petunjuk hidayah, tapi dia minta diberi hidayah lagi supaya dia konsisten dan bertambah amalan dan ketaatannya. Iya. Kita butuh dua perkara ini. Ya, kita butuh dua perkara ini. Nah. Jadi kalau ada orang mendapatkan hidayah, dia hadir di majelis, dia sudah dengarkan hadis tentang puasa tadi yang saya jabarkan, ya. Dia coba dengarkan keutamannya yang saya katakan ahli, dipanggil dari pintu puasa, dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, dan paling minimal kata Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Imam Tirmidzi, hadis tentang Ayyamul Bait, puasa 3 hari dalam sebulan itu, kata beliau paling minimal seorang dikatakan ahli berpuasa bisa dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, ini paling minimalnya apa? Dia berpuasa 3 kali sebulan. Itu paling minimal. Kalau dia bisa berpuasa setiap bulan 3 kali, setiap bulan 3 kali, setiap bulan 3, dia sudah berhak mendapatkan keutamaan itu. Kalau dia ikhlas beramal. Ya. Lalu bagaimana lagi kalau dia puasa Senin Kamis? Dalam sebulan puasa Senin Kamis, kalau rutin berapa kali dalam sebulan? Berarti 8 kali. Kalau 4 pekan, 1 pekan kan 2 kali, 2 pekan 4 kali, 3 pekan 6 kali, 4 pekan berapa kali? 8 kali. Ya, dihitung sedikit-sedikit supaya antum paham. 8 kali dia puasa, berarti lebih daripada itu kan? Berarti dia sudah lebih daripada ahli. Kalau dia rutin, coba kalau orang dapatkan hadis satu saja ini, langsung tersentuh dalam hatinya, insya Allah saya akan puasa terus. Kalau dia dengarkan hadis tentang sholat sunnah rawatib, yang kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Habibah, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat rawatib, maka Allah Ta'ala akan membangunkan langsung rumah untuknya di dalam surga. Kalau dia jaga itu, yang penting dia jaga 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Begitu hitungannya. 4 rakaat sebelum zuhur. Karena Nabi SAW la jada wa arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur, salat sunnah, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nabi tidak pernah tinggalkan. Coba ini saja dia dengarkan hadisnya satu.
Wah, luar biasa. Dia sholat, antum yang aja dia ta'lim. Berarti dia dapat apa? Hidayah. Lalu dia kerjakan sholat sunnah itu tadi, ya, dia dengarkan hadisnya, dia amalkan sunnahnya, dia amalkan puasanya. Antum yang panggil dia ta'lim, maka semua pahala yang dia kerjakan kondisi seperti itu akan mengalir kepada antum tanpa mengurangi sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Itulah diantara keutamaan berdakwah. Berdakwah itu bentuknya luas dan banyak. Tidak mesti mengajak orang. Antum ikut men-share, orang dengarkan taklim, antum sudah dapatkan pahala. Siapa lagi yang dapat pahala? Ya, yang belikan HP. Karena tidak bisa di-share kalau tidak ada HP-nya. Wasilah. Yang belikan mic, yang antar ustadznya. Tidak bisa antum taklim kalau ada yang antar. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, ya, sarana itu diberikan hukum sama dengan maksud. Kalau maksudnya ibadah, ketaatan, maka semua wasilah yang dipakai itu semuanya adalah ibadah. Karena tidak bisa dikerjakan ibadah kalau tidak ada wasilah, tidak bisa sampai. Bisa dipaham? Itu sudah namanya dakwah. Makanya kita berkecimpung saja duduk seperti ini sudah luar biasa keutamaannya. Ya, luar biasa itu dakwah. Hanya saja yang namanya dakwah itu tantangannya berat. Kalau orang cuma setengah-setengah lari nih, baru selesai mau diusir, berhenti begitu, lari. Seperti itu dakwah seperti itu. Ya. Makanya ikhwan fillah, insyaallah taala dalam urusan dakwah ini memang harus butuh banyak kesabaran. Tentang masalah dakwah ini insyaallah taala pada pertemuan akan datang masih akan saya bahas karena ini belum tuntas. Pembahasannya di sini belum tuntas. Insyaallah taala akan kita tuntaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.